wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. How are you tonight? Kumaha sadayana damang? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berterima kasih kepada Dia yang mengajarkan kita bagaimana bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondok pesantren At-Taqwa Putra. Betul? Kenapa ada putri? Begini cara pondok pesantren At-Taqwa Bekasi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Banyak orang sekarang tidak tahu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sudah berhasil mengusir Belanda, mengusir Jepang. Lalu apa yang dia lakukan ketika bersyukur kepada Allah? Baju istrinya hilang. Betul Ibu? Oh, banyak yang ngaku. Hilang dasternya, dibawa bapak main bola. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah daster hilang, menyerupai perempuan, kalah lagi. Setiap peserta dikutip iuran. Yang juara diambil hadiah dari iuran. Ini judi, bukan jujur. Beda dengan At-Taqwa. At-Taqwa mensyukurinya dengan mengenang para syuhada. Untuk para syuhada bil khusus maghfurlah al-mujahid fi sabilillah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di pondok pesantren At-Taqwa Bekasi malam ini menjadi iktibar buat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua. Begini cara mensyukuri nikmat Allah. Jelas? Bersilaturahim bersama. Saya ketemu dengan dewan pembina, dewan pengawas, para asatis, kepala sekolah, madrasah, para guru-guru semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu saja pimpinan Sahibul Fadilah Kiai Abdullah. Adapun yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa Ustadz Somad ini matanya kelap-kelip ceramah? Silau men. Cahayanya luar biasa. Oh kalau gitu lampunya kami matikan? Jangan. Kalau lampunya dimatikan, nanti di YouTube muka saya hitam. Langsung di komen di bawah, Ustadz sesat, mukanya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa kalau Ustadz Somad tausiah lampunya terang benderang? Sudah tahu alasannya? Jangan ada dusta di antara kita. Kebersamaan kita malam ini, Abdul Somad datang menyambung tali silaturahim
dengan adik-adik santri-santri. Ini santri-santri. Masya Allah, saya udah tahu, pura-pura nanya aja. Ini yang ada di hadapan saya ini adalah para mujahid fisabilillah. Selama berada di pondok pesantren At-Taqwa, sejak meninggalkan kampung halaman sampai pulang mendapat pahala jihad fisabilillah. Percaya? Enggak percaya enggak apa-apa. Neraka masih banyak tempat kursi kosong. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang hadir malam ini, kalau anaknya sudah belajar di pesantren At-Taqwa, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu bagaimana menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari ganja, dari zina, pergaulan bebas, aliran sesat, sekuler, liberal, komunis, ateis. Satu-satunya benteng pertahanan adalah pondok pesantren. Daftarkan anak Anda segera sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya seperti belum makan malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya seperti marah. Serba salah sama Ustadz Abdul Somad ini. Masya Allah, tabarakallah, lautan umat manusia di sana. Hai guys. Pandang ke kiri manusia, pandang ke kanan bangunan, lihat ke depan, semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tidak menceramahi umat Nabi Muhammad. Abdul Somad tidak menggurui umat Nabi Muhammad. Abdul Somad hanyalah seorang pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menyebutkan diri sebagai pelayan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang setuju saya masuk surga, alhamdulillah. Di tempat lain saya bilang mudah-mudahan masuk surga, cuek aja mereka. Emang gua pikirin. Tadi dari mobil sampai ke pentas penuh manusia. Begitu saya lewat, semuanya mudah, semuanya lancar. Kenapa? Dikawal oleh adik-adik pramuka. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa adik-adik pramuka ini mengawal saya kanan, kiri, depan, belakang. Mereka mau salaman dilarang. Masya Allah, tabarakallah. Gambar siapa yang ada di peci saya ini? Salah tulis. Yang ini tulisan Ma'had At-Taqwa. Yang ini adalah gambar. Siapa orang yang paling kaya di dunia? Qarun. Kampungnya di Mesir. Seandainya ada orang Bekasi menggali tanah di belakang rumahnya, cangkolnya terkena, begitu digali ternyata ada periuk dari emas, mereka akan berkata, ini harta hebat tidak Qarun? Hebat. Orang Bekasi yang buat peci gambar Qarun di kepalanya? Enggak ada. Siapa orang yang paling hebat kekuasaannya? Fir'aun. Belum pernah saya ketemu sama jamaah. Kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Fir'aun. Enggak ada yang bangga membuat gambar Fir'aun di kepala. Tapi malam ini Abdul Somad dengan bangga meletakkan gambar di atas kepala, tempat paling mulia. Yang ada di kepala saya ini adalah gambar Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau? Lahir 1914, 1937 beliau sudah terbang sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah.
belum ada pesawat terbang, masih naik kapal kayu, dipukul ombak, dihempas gelombang sampai ke Makkah. Jadi kalau ada alumni At-Taqwa ketika ditanya kamu mau kemana, bingung, berarti dia jauh kalah. Alumni At-Taqwa ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai ke Maroko. Tadi saya tanya Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud Abdullah, berapa anak At-Taqwa sekarang di Kairo? 200 orang. Allahu Akbar. Mereka inilah yang akan pulang menjadi mujahid fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal. Alumninya sampai ke Mesir, alumninya sampai ke Maroko habis sudah negeri Islam. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sampai Maroko habis laut Samudra Atlantik, menyeberang sampai ke Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak orang tidak tahu. Di mana Andalusia Pak Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Oh tahu. Habis sudah belahan negara Arab, Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, Palestina, menyeberang Laut Merah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis alumni At-Taqwa sudah sampai ke sana. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai nanti alumni At-Taqwa pulang ke rumah ditanya sama bapak ibunya, rencana habis tamat dari At-Taqwa mau kemana? Mau kemana? Terbanglah sejauh mata memandang. Siap terbang? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad dulu. Saya terbang tanggal 5 September 1998 dari Cengkareng menuju Yordania. Transit sebentar, habis itu naik lagi dari Yordania menuju Kairo. Pakai topi, pakai jas, pakai jaket, pakai dasi, sampai Kairo keringatan, rupanya musim panas, salah kostum. Sampai Wisma Nusantara, bangga sama kakak-kakak kelas, kami tadi naik pesawat. Pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah pesawat yang paling murah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ustaz Somad ceramahnya jangan kuat-kuat, Ustaz Somad ceramahnya jadwalnya jangan banyak-banyak, nanti kalau Ustaz Somad mati gimana? Saya tidak takut mati. Kenapa? Di hadapan ini ada beribu-ribu Ustaz Somad. Allahu Akbar. Ustaz kenapa takbir? Takbir itu ngusir setan. Mana tahu setan berbisik di samping, tidur aja. Makanya kalau ada teman ngantuk di sebelah langsung takbir, Allahu Akbar. Udah ngantuk sebelah lagi, Allahu Akbar. Tapi hati-hati juga, kadang setannya mau balik ke sini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari godaan setan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang kita ambil dari Al-Maghfurlah, Al-Mujahid Fisabilillah, yang gambarnya ada di kepala saya. Dia terbang sejauh mata memandang. Belum ada pesawat, belum ada alat teknologi, belum bisa video call, belum ada telepon. Dia sudah terbang meninggalkan orang tuanya. Bapak ibu juga mesti siap melepas anak. Siap melepas anaknya terbang ke Timur Tengah. Ini ibunya nanti waktu dibilang saya lulus berangkat dari At-Taqwa Bekasi menuju ke Maroko, jangan. Bapaknya langsung ngasih tahu, Ustaz Somad ceramah, lepaskan anakmu terbang sejauh mata memandang, biarkan dia jadi mujahid fisabilillah. Ibunya ngamuk lebih kuat lagi, aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukannya 2 tahun, kamu cuma datang sekali-sekali. Jadi antara ibu dengan bapak mesti ada kerjasama yang baik sehingga anak kita belajar. Sekarang datang seorang anak santri, Ustaz Somad, saya mau berangkat ke Mesir, tolong nasihati anak saya ini. Kata bapaknya, saya nasihati anaknya,
Kamu nanti ke Mesir jangan pulang-pulang sampai S2, sampai S3, sampai selesai baca kitab, liburan tetap di sana, talaki dengan para masyayikh. Siap Ustaz. 6 bulan pulang. Datang bapaknya lagi, Ustaz tolong nasihati anak saya. Saya bilang nggak mau, nasihat yang lama aja nggak diamalkannya. Ngapain saya tambah lagi? La tu'alliq al-jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Kira-kira omongan saya keras apa keras? Keras, pedas, menyakitkan. Tapi bukan saya yang buat. Ini adalah perkataan para alim dalam kata-kata hikmah. La tu'alliqil jawahir. Jangan gantungkan permata di leher. Enggak ada saya bilang babi. Fi a'naqil khanazir. Khanazir jamak dari khinzir, di leher. Ya khinzir lah. Menyebutnya pun kita tidak mau. Maka insya Allah sekarang sudah ada video call, sekarang sudah ada telepon, sekarang sudah ada handphone, sekarang sudah bisa chatting, browsing, launching. Kenapa tidak dikirim anak jauh? Masya Allah tabarakallah, yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah. Tidak hanya beliau yang berangkat, menantu beliau pun juga alumni dari Universitas Kairo. Waktu saya sedang belajar di Mesir, saya melihat ada di situ tesis S2. Saya baca Jami'atul Qahirah. Lalu saya baca-baca. Akhirnya hari ini saya berjumpa dengan yang punya tesis S2. Beliau adalah guru Jabar yang hadir pada malam hari ini. Hari ini saya bisa berjumpa, bersua. Padahal dulu saya melihat tesisnya di perpustakaan KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Panjang umur, sehat badan guru kita insya Allah. Anak-anak almarhum, cucu-cucunya juga belajar. Kiai Haji Irfan Mas'ud, kakak kelas saya dari Al-Azhar Kairo. Kiai Haji Amal Mas'ud Abdullah, satu kelas dengan saya di Darul Hadis Maroko. Itu makanya ujung nama kami sama, Kiai Haji Amal Mas'ud Abdullah DESA, Abdul Somad DESA. Apa itu DESA? Diplom Etude Superior Approfondi. Tapi di kampung saya jadi desa. Masya Allah tabarakallah. Rupanya darah menuntut ilmu itu turun kepada anak menantunya, turun kepada cucu-cucunya. Mudah-mudahan jangan cukupkan hanya belajar baca alfiyah di pesantren At-Taqwa. Ustaz tahu dari mana kami baca alfiyah? Tadi kan saya nonton. Ada gambar saya. Tadi saya kan ngelihat adik-adik saya sedang membaca kitab, berdiskusi. Jangan merasa alim, karena kalau kita dalam kata, dalam kodok, dalam tempurung, dia merasa dirinya paling besar, paling hebat. Begitu tempurung diangkat, dia lihat sapi, rupanya ada yang lebih besar lagi. Dulu ketika masih di pesantren, saya merasa buku saya paling tebal. Kalau ke masjid, saya bawa Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Bawa sampai masjid, letakkan bantal tidur. Dulu merasa kitab tafsirnya sudah besar, tafsir Jalalain, syarah As-Sawi. Ternyata begitu sampai ke Mesir, tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal 606. Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 24 jilid, 1 meter panjangnya. Ternganga melihat tafsir. Hampir masuk lalat. Jadi jangan kita ini berpikir kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling banyak baca kitab. Kita belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian mengikut Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah, mengikut jejak guru-guru kita insyaallah, mengikut jejak kiai kita insyaallah. Amin. Kami ini masa lalu, Beb.
Masa depan itu adalah kalian. Betul? Guru-guru kita ini masa lalu. Mereka sudah belajar 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Lalu masa depan itu antara aku dan kamu. Nih, pelajaran pertama yang kita ambil. Pelajaran yang kedua, al-maghfurlah al-mujahid fisabilillah. Kiai Haji Nur Ali tidak sekedar belajar di Makkah, bukan hanya baca kitab. Beliau ketua muslimin Indonesia yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Aktif berorganisasi. Nih banyak anak pesantren nggak mau baca organisasi, sibuk baca kitab. Yang penting saya bisa baca kitab, bisa nahwu, bisa sharaf, bisa balaghah, bisa bayan, bisa bahasa Arab, bisa ngomong, bisa muhadasah. Belum bisa kalau belum mampu berorganisasi. Organisasi yang memerdekakan Indonesia 1905 Sarekat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah, 1930 Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang tidak saya sebut jangan marah karena saya nggak ingat yang lain. Tolong adik-adik, tausiah saya kan adik-adik. Saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya omongkan. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Makanya nanti kalau berangkat ke Mesir, aktif di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Aktif di KPMJB, Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Aktif di kekeluargaan KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Aktif di kekeluargaan HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Supaya apa? Supaya bisa bekerja sama-sama bekerja jadi ketua, sekretaris, bendahara. Maka tidak cukup hanya baca kitab, gak selesai hanya hafal Quran, karena negeri kita memerlukan orang yang cakap berorganisasi. Jelas? Suara saya jelas? Tapi alhamdulillah jelas suara saya. Salatullah salamullah. Bagi yang punya senter, yang di handphonenya ada senternya, hidupkan. Saya mau melihat ini umat Nabi Muhammad ini batasnya sampai mana. Ini nggak bisa saya bedakan mana orang mana tiang listrik. Nah, tolong nyalakan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Cukup untuk TikTok. Iya, orang bersolawat mesti diupload di TikTok. Yang mabuk bangga dengan kontennya, yang homo bangga dengan kontennya, yang nakal yang dibanggakan Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain. Insya Allah nanti orang akan melihat kenapa Ustadz baru sholawat sekarang. Saya ngelihat ada lampu drone itu lampu drone apa tiang listrik. Terus jadi besok orang semuanya menonton. Wih, ini di mana ini? Ini konser grup band apa ini? Ini sholawat bodoh. Tidak ada grup band. Ini semuanya adalah orang yang menghidupkan syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya di mana-mana tausiah itu biasanya kameranya duduk aja, berdiri aja. Tapi di At-Taqwa tiang listrik menjadi kamera. Wow. Jadi nanti hasil video dari At-Taqwa ini beda dengan channel Ustaz Somad. Kalau channel Ustaz Somad duduk. Kalau yang di sini nanti tiba-tiba muka saya di zoom. Saudara yang di Madinah mulia, tapi beliau pulang ke kampung halamannya. Falaula nafara, lupa pulang ke kampung halaman yang sedang dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris. Dia kembali dan dia mendirikan pondok pesantren. Dia wakafkan tanahnya, tanah yang dibuat rumah hadis. Ketika Al-Maghfurlah pulang ke Bekasi, berapa banyak pejabat-pejabat di Bekasi? Mana mereka sekarang? Namanya tidak dikenal. Dikasih banyak orang-orang kaya, tuan-tuan tanah. Mana mereka sekarang? Sudah dimakan cacing. Tapi Al-Maghfurlah sampai hari ini namanya harum semerbak. Tanahnya dijadikan tanah wakaf, berdiri pondok pesantren. Kita semua sudah melihat gambarnya. Pelajaran, wahai manusia, gunakan hartamu untuk menolong agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi. Rumahmu besar, tinggal. Mobilmu besar, tinggal. Binimu besar, tinggal semuanya. Mana yang dibawa menghadap Allah? Inilah dia shadaqatun jariyah. Ma'at tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau wakafkan untuk agama Allah. Inilah yang akan kekal abadi. Nih, tanah masjid kekal abadi. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yubahu, tidak bisa diperjualbelikan. Kalau mau kekal abadi, maka wakafkan. Tapi pesantren ini sudah selesai, Ustaz. Masjidnya sudah selesai, asramanya sudah selesai. Yang sudah saya tanda tangani tadi, penanda tangan oleh Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, gedungnya belum selesai. Mari kita selesaikan bersama. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Yang nggak bisa kasih semua. Mala yudraku kulluh, la yuduanya juga akan mendapatkan aliran amal jariahnya insyaallah. Amin. Biasanya saya kalau udah tausiah penggalangan dana untuk pembangunan asrama, pondok pesantren, itu biasanya langsung tim turun ke bawah membawa kotak. Tapi di At-Taqwa Bekasi tidak ada kotak sedekah yang disebar. Kenapa? Karena di At-Taqwa langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya tadi? Ah, itu dia. Peletakan batu pertama, gedung At-Taqwa Putra Center, haflah iftitah, pentas seni santri. Tolong remote-nya biar saya cepatkan sedikit. Bersama UAS, donasikan wakaf. Aduh, lambat kali dia jalan. Donasi wakaf, infak sedekah Anda untuk pembangunan gedung At-Taqwa Putra Center, pondok pesantren At-Taqwa Putra. Sengaja pelan biar supaya Bapak Ibu sempat ngidupkan handphone untuk memoto nomor rekeningnya. Bank Syariah Indonesia, tidak pakai bank konvensional, tidak berkutat dengan riba, hanya di BSI. Catat nomornya baik-baik. 7241651694 atas nama, bukan nama pribadi, bukan nama orang, nama panitia pembangunan At-Taqwa Putra. Allahu Akbar. Bagi yang sudah mengirimkan, insya Allah rezekinya berkah. Bagi yang tidak mengirimkan, insya Allah rezekinya diambil Allah. Yang pertama kali diambil, sendalnya hilang.
Pas pulang nanti helmnya hilang. 2 hari kemudian suaminya hilang. Diambil pelakor. Saya nggak nakut-nakuti, lihat aja nanti. Ustaz nggak boleh nakut-nakuti orang. Saya bacakan hadis. Apa bunyi hadisnya? Malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang menyelesaikan pembangunan gedung At-Taqwa Bekasi Putra Center, maka berikanlah ganti infak sedekahnya ya Allah. Amin. Tapi bagi yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin perut, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak mau bersedekah, binasakanlah hartanya ya Allah. Waspadalah. Ibu-ibu yang nggak bawa uang malam ini, jangan khawatir. Serahkan cincin, gelang, rantai, kartu ATM, serahkan semua, kasih semua. Nih misal nih, boleh saya kasih misal? Misalnya ibu punya gelang, punya cincin, punya rantai, punya gelang punya anting, beratnya sampai 1/2 kilo. Kalau pergi kondangan merah wajahnya. Di sini 2 on, di sini 2 on. Saking beratnya minta ampun. Begitu ibu meninggal, itu dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Siapa yang ngambil? Mereka sudah siap ngambil, betul kan Pak? Alah malu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan menakut-nakuti, saya cuma mau mengasih tahu bahwa yang kita cari ini semuanya tinggal. Tapi al-maghfurlah, al-mujahid fisabilillah, Kiai Haji Nur Ali orangnya cerdas. Apa kecerdasannya? Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan saya bawa setelah saya mati nanti. 1992 beliau meninggal, sudah 30 tahun kurang setahun, lebih setahun. 92, sekarang sudah 2023, sudah 31 tahun berkembang pondok pesantren, amal jariah, pagi, petang, siang, malam, sore, subuh, tidak putus mengalir ke beliau. Berapa anak-anak At-Taqwa yang belajar, berapa anak Taqwa yang baca Quran. Santri At-Taqwa sekarang yang mondok 3.000 orang. Allahu Akbar. Kalau yang dihitung dari TK, SD 15.000 orang. 15.000, bapaknya 15.000, ibunya 15.000, kakaknya 15.000. Berapa TPS itu? Jangan heran kalau At-Taqwa Bekasi akan menjadi rebutan. Allahu Akbar. Maka manfaatkan kesempatan yang terbaik ini. Kalau engkau bisa menuntut ilmu, pakai. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan tuan guru. Kirimkan uangmu, selesaikan pembangunan. Karena kalau tidak selesai bangunannya, yang malu yang nanda tangan tadi. Masjid selesai, asrama selesai, gedung-gedung yang lain selesai. Itu kenapa nggak selesai? Ya itu yang nanda tangan kan Ustaz Somad. Tolong jaga harkat tabatku besti. Tapi insya Allah tak sampai beberapa bulan selesai ini insya Allah. Amin. Langsung Kiai Haji Husnul Amal Masud Abdullah menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tablik akbar kemarin, banyak jamaah dari Bekasi berdatangan nanya berapa sak semen, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa kosen, berapa pintu, berapa dana. Ada yang bantu? Enggak, nanya aja semua. Muhammad wa asri lizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي، صلوا على رسول الله، صلوا على سيدنا Muhammad. Pelajaran yang keempat, beliau sudah belajar ke Makkah, beliau kembali, beliau berorganisasi, beliau mewakafkan hartanya. Beliau tidak hanya sekedar baca kitab, beliau tidak hanya mengajar kepada santri, tapi beliau ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, bersatu umat Islam dalam bidang politik. Tak cukup dengan khutbah, tak cukup dengan tausiah, tak selesai dengan tabligh akbar, mesti berjuang di politik. Jadi kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politikus itu tikus, yang salah politiknya apa orangnya? Tuh ngaku orangnya. Kalau isinya orang baik, isinya orang soleh, maka akan keluar undang-undang yang soleh. Kenapa beda agama tidak disahkan di negeri ini? Karena anggota parlemennya tidak setuju. Betul? Abdul Somad ceramah menggelegar, jangan minum khamar, jangan minum khamar, jangan jual khamar. Selesai tabligh akbar, sampai di jalan, orang enak di pinggir jalan jual khamar, malah dia nawari, Ustadz mau mabuk gak? Ustadz kan ngelarang mabuk karena nggak tahu rasanya mabuk. Ustadz mau, ini setengah harga untuk Ustadz. Nggak bisa saya ceramah kepada pedagang khamar, jangan jual khamar, nggak bisa. Bapak polisi tidak bisa menangkap penjual khamar karena tidak ada payung hukumnya. Kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita memakai sistem demokrasi. Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali, beliau melek politik, beliau memperjuangkan hak konstitusional melalui parlemen, bukan sebagai anggota, malah sebagai ketuanya. Jadi belajar politik 2 SKS, siasah syariah. Mana ada politik dalam Islam? Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Ustadz Somad bukan orang politik, Ustadz Somad bukan orang partai, Ustadz Abdul Somad bukan juru kampanye. Ustadz Abdul Somad hanya mengingatkan, pilihlah orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Setuju? Pilihlah orang yang berjuang di parlemen. Setuju? Pezina duduk di parlemen, pemabuk duduk di parlemen, pemain game online duduk di parlemen. Sudah ketangkap, ketahuan. Kalau orang yang baik tidak duduk di parlemen, maka siap-siaplah keluar undang-undang, keluar perda, keluar perbuk, keluar perwaku yang tidak berpihak kepada umat Islam. Ini tidak lama lagi kita pesta demokrasi, maka pilihlah orang yang baik. Ini jangan-jangan Ustadz Somad mau nyalek nih? Enggak. Pergilah ke Pekanbaru Riau, pergi jalan-jalan keliling Pekanbaru, nggak akan ada gambar saya nyangkut di tiang listrik, nggak ada. Memang di beberapa simpang ada gambar saya besar, tapi tulisannya hadiri tabligh akbar. Tapi saya mengajak kepada saudara saya, kalau saya ajak orang sholat, ya orang sholat. Kalau saya ajak orang yang tidak minum khamar, pilih orang yang tidak minum khamar. Apakah saya salah? Tidak. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Yang paling banyak itulah yang menang, yang paling banyak itulah yang benar. Ada 10 orang, yang 9 ngajak main bola, yang 1 ngajak sholat,
Yang menang mana? Yang bola. Hayya 'alas shalah. Satu orang. Yang 9, hayya 'alal bola. Main bola semua orang. Kenapa? Karena ketika di voting yang menang adalah bola. Tapi kalau coba yang ngajak bola 1, tapi yang ngajak sholat 9, maka semuanya akan sholat. Demokrasi seperti pisau, kalau dia dipotong ke bawah, potong ayam, potong sapi, dia jadi baik. Tapi kalau dia potong urat leher, potong urat nadi, politik adalah alat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa Palestina bisa merdeka? Karena kekuasaan dipegang orang beriman. Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Turki bisa dipegang umat Islam? Karena dipimpin panglima perang yang taat kepada Allah, Muhammad Al-Fatih. Berapa umur Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika diangkat jadi panglima perang? 18 tahun. Berapa umur Tariq bin Ziyad ketika merebut Spanyol? 19 tahun. Sekarang anak-anak umur 19 kalau ditanya, apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Ketika Spanyol mau dikuasai oleh Kaisar Kastil, dia kirim mata-mata masuk ke Andalusia. Kapan kita menyerbu Andalusia? Tunggu laporan mata-mata. Di At-Taqwa kabarnya banyak juga mata-mata. Jasus. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'an takallam bil lughatil Indonesia. Tolong jasus jangan tulis saya. Wahai mata-mata, wahai jasus, tolong kamu masuk ke Andalusia. Nanti kita serang umat Islam. Tahun pertama datang laporan, ada anak muda menangis. Jasus nanya, hei anak muda, kenapa menangis? Karena saya biasa menulis 10 buku, tahun ini cuma nulis 9. Saya menangis karena tidak bisa nulis buku. Kata jasus, jangan serang, mereka masih kuat. Tahun berikutnya jasus ditanya lagi, cari anak muda yang nangis. Anak muda menangis, ditanya, kenapa kamu menangis? Saya biasanya mendidik 100 anak-anak, sekarang saya cuma bisa mendidik 79. Kata jasus, jangan serang, mereka masih kuat. Tahun ketiga kasih laporan, tahun ketiga ada anak muda menangis. Jasus nanya, kenapa kamu menangis? Pacar saya dilarikan selingkuhan. Kata Raja Kastil, serang, umat Islam sudah lemah. Kalau masih ada anak muda yang menangis karena menulis, kalau masih ada anak muda yang menangis karena mengajar, kita masih kuat. Tapi kalau anak muda streaming mau bunuh diri gara-gara patah hati, maka sesungguhnya tentara Israel sudah di harapan calon mertua yang ada di belakang. Saya karena nggak punya anak perempuan, Bu. Kalau punya anak perempuan, Bu, saya booking ini satu. Ganteng-ganteng luar biasa. Saya sudah iklankan kalian. Nggak laku juga, nggak salah saya lagi. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera dapat jodoh. Banyak sekali jomblo. Yang bilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah 3.